Assalamualaikum. Ya, eee, baik itu apa sih sebenarnya gitu? Kan sampai ada komiknya tuh ya, "Pengen Jadi Baik" gitu, karyanya Omsku, temen eee, di kantor juga dan seorang seniman yang aktif di gerakan dakwah sebenarnya ya, kan ada kebaikan. Nah sebenarnya kebaikan tuh apa sih gitu? Eee, Pagi ini saya buka-buka buku ini, buku lama tentu ya, teman-teman Al-Wafi. Al-Wafi, Syarah Hadis Arba'in di halaman 101 di bab hadis yang ke-15 itu. Itu ada satu bab yang tentang ucapan yang baik, menghormati tamu dan tetangga. Tiga hal yang sebenarnya kayaknya itu ya mungkin yang perlu kita perhatikan kalau menjadi orang baik itu. Sederhana, hanya ucapan yang baik, menghormati tamu dan tetangga. Namun kelihatannya sederhana, namun ini kalau bahasa di, para ulama hadis itu menyebutnya hadis ini termasuk jawamil kalim ya. Jadi kalimat yang pendek tapi maknanya mendasar. Karena sebenarnya itu pokok semua gitu, itu pokok semua itu ya. Contoh misalnya ketika kita bicara tentang, poin pertama itu kan dikatakan di sini, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir maka berkata yang benar dan atau diam saja. Berkata yang baik, maaf, berkata yang baik atau diam saja. Berkata yang baik. Perkataan yang baik itu kan gak gampang, gak gampang perkataan yang. Perkataan baik itu kan sesuatu yang kehati-hatian kita untuk mengatakan kebenaran. Kita harus berhati-hati mengatakan selain benar tentu harus ada unsur tidak melukai orang lain. Ya. Perkataan yang baik juga perkataan yang bisa memotivasi orang lain. Perkataan yang baik adalah perkataan yang bisa menginspirasi. Jadi sebenarnya ini satu hal yang luar biasa penting dalam hidup kita. Bahkan eh, kalau kita coba merenung sejenak gitu kira-kira apa sih hal-hal baik yang kita lakukan karena inspirasi kata-kata orang di sekitar kita. Entah itu orang tua, entah itu guru, entah itu guru ngaji kita waktu kecil dulu gitu tiba-tiba menjadi dasar gitu dalam banyak hal kebaikan di kepala kita. Entah itu teman kita, entah teman ngopi, entah teman nongkrong ya kan. Entah orang yang kita kagumi ya. Entah itu pasangan kita, entah itu anak-anak kita. Banyak sekali hal-hal baik kita yang dimulai dari kata-kata yang baik dari orang-orang di sekitar kita. Karena itulah saya termasuk yang mendoakan ya, mendoakan anak-anak saya itu mendapatkan inspirasi kebaikan dari sekitarnya. Karena apa? Karena misalnya saya menyiapkan pendidikan yang baik untuk anak-anak saya, menjaga anak-anak saya, mendoakan mereka. Tapi dia kan bermain sendiri di dunia mereka masing-masing, apalagi di dunia digital seperti sekarang. Dia duduk bersama kita pun sebenarnya bisa saja dia sedang bercakap-cakap dengan orang lain gitu. Dia sedang mengkonsumsi kata-kata orang lain, padahal dia sedang duduk di meja makan kita atau dia sedang di kamar seolah-olah belajar, kita nggak tahu. Ternyata dia sedang mengkonsumsi kata-kata orang lain. Bayangkan ketika dia bertemu dengan kata-kata yang tidak baik, yang menginspirasi atau yang membuat dia ngedrop atau yang menarik dia ke dalam kemaksiatan. Tentu itu nauzubillah min dzalik. Karena itu doa saya salah satunya adalah berharap agar mereka mendapatkan inspirasi kebaikan dari orang-orang sekitar, dari kata-kata yang sekitar yang dia konsumsi. Kalau itu doa untuk anak-anak kita, tentu itu sama dengan yang doa kita agar kita selalu mendapatkan kebaikan dari orang-orang di sekitar kita. Kata-kata yang baik dari orang di sekitar kita. Nah, demikian halnya juga itulah yang harus yang saya harus lakukan. Gitu. Saya ingin memancarkan hal-hal yang menginspirasi kebaikan. Harapannya begitu. Dan sebenarnya ini nyambung di
poin yang kedua dan ketiga. Jadi poin pertama kan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengatakan yang baik atau diam saja. Itu yang pertama. Yang kedua, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyukrim jaruh. Maka dia menghormati tetangganya. Lalu yang ketiga, barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka dia menghormati tamunya. Kebayang ya apa maksudnya itu? Jadi orang-orang di sekitar kita toh. Jadi kita mengatakan yang baik atau diam saja. Lalu poin kedua adalah dia menghormati tetangganya. Berarti orang-orang yang memang sudah default dia dari sekitar kita. Entah itu tetangga di rumah, entah itu tetangga di kantor, kita terhubung oleh SK, tiba-tiba kita duduk bersama dengan dia di sekitar kita. Harus kita hormati. Lalu tamu itu adalah dia tidak bersama kita secara keseharian, tapi dia tiba-tiba datang ke arah kita. Tamu ini bisa tamu yang datang ke rumah kita, begitu juga tamu yang memang minta bertemu dengan kita. Ya kan? Seringkali kan kita tiba-tiba diminta, Mas, minta waktunya sebentar dong Mas, nanti bisa nggak sambil makan malam deh kita pengen ngobrolin sesuatu. Nah, oke, kalau dia sudah minta waktu bertemu, maka sebenarnya kita harus hormati dia. Demikian juga, dan saat itu menghormati ini kan sebenarnya saat memberikan inspirasi positif kepada mereka. Saya akan cerita satu kejadian kecil dan terjadi sudah puluhan tahun yang lalu, namun saya masih ingat betul ketika saya bertamu di rumah seorang temannya adik kelas saya ya, jadi masih lebih muda dia daripada saya. Saya datang ke sana dan saya kaget melihat suasana rumahnya yang sedang progres gitu, artinya sedang membangun, sangat sederhana gitu, tidak ada meja tamu, saya hanya lesehan di ruang tamu, bahkan jendela itu masih dengan triplek, belum ada kaca. Terus istrinya menjahit ya, dia rekan kerja saya, tapi istrinya menjahit gitu di sebelah. Saya bertamu karena ada perlu dan kami diskusi di ruangan itu, ruangan tamu yang sederhana sekali ya. Tapi tidak mengurangi kenyamanan saya sebagai tamu gitu. Misalnya hak saya duduk dengan nyaman, minum enak gitu, dan makan gitu. Saya di situ disajikan menu yang luar biasa dan welcome-nya seluruh anggota keluarga dari istri dan anak-anaknya menyapa kami dan terus memberikan ruang kami berdua untuk bercakap-cakap gitu. Itu sebenarnya hak yang luar biasa itu. Lalu yang paling membuat saya terikat hati, bahkan sampai hari ini saya masih mengingatnya, adalah ketika saya mau mohon diri pamit ya, mereka seluruh anggota keluarga mengantarkan saya keluar dari rumah, bahkan jalan karena mobil saya parkir agak jauh ya, karena rumahnya tidak bisa masuk mobil gitu, jalannya gang gitu. Mereka semua itu berbondong-bondong, istri dan anak-anaknya itu mengantarkan saya sampai mobil. Dan itu membuat saya gitu, kena banget. Kebayangkan apa yang dilakukan. Mungkin hal kecil, bahkan bisa jadi teman saya ini tidak ingat apa yang dia lakukan. Dia mungkin melakukan ini kepada semua tamunya. Tapi bagi saya ini satu hal yang luar biasa. Dan itulah yang membuat menginspirasi hal positif buat saya. Termasuk berikutnya kan saya akan mengagumi dia dan mendengarkan apa kata-katanya. Kalau bahasa sekarang mungkin mengikuti postingan dia di media sosial gitu, karena saya sudah terlibat hatinya oleh yang bersangkutan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita bisa tetap menginspirasi hal-hal positif di sekitar kita. Begitu juga kita menangkap sinyal-sinyal positif yang ada di sekitar kita. Akhirnya terjadilah siklus kebaikan yang tidak terputus. Wallahu a'lam bishawab. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.